Mari Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita berdoa. Tuhan di surga, nyanyian ini mengatakan apabila kami tidak memiliki Kristus, hidup kami akan hampa. Karena itulah kenyataannya kehidupan manusia tidak ada yang bisa dipuaskan di dunia ini. Apapun, benda-benda maupun harta kekayaan, maupun juga hal-hal yang kami miliki selama ini nyatanya tidak bisa memuaskan hati dan pikiran kami. Hanya Kristus Yesus yang bisa memberikan kepuasan bagi kehidupan manusia. Biarlah malam ini kami boleh dituntun, dipimpin untuk memahami firman Tuhan, sehingga kami semakin dekat kepada Tuhan dan Engkau menjadi fokus utama di dalam kehidupan kami. Berkati waktu yang singkat ini, kami percayakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema yang dikasih atau yang dibuat oleh Pak Sin Leong. Set your hearts on things above, ya. Saya dapat tema yang agak sulit menurutku, ya. Sulit dalam arti menerapkan firman Tuhan ini. Sulitnya di situ. Ya. Kalau pemahamannya mungkin barang, apalagi ditanya tadi sama Joshua tahu ya, bahwa saudara itu rata-rata sudah diselamatkan, ini dimatikan. Nah saudara, kami akan mengajak kita membaca Kolose ya, pasal 3. Tadi sudah dibacakan, never mind. Semakin banyak membaca, semakin mengerti ya. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya teruskan ayat 4 apa-apa. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang Anda harapkan pada tahun 2025? Kehidupan lebaran baru, tekad baru, pada waktu malam memakan bersama dengan keluarga di penghujung tahun, saya tanya anak dan istri, mau didoakan apa? Jadi contoh bilang, saya mau lebih banyak membaca firman Tuhan. Oh, bagus juga nih pikir saya ya. Lebih banyak baca firman Tuhan. Berarti selama ini kurang banyak baca firman Tuhan. Saudara, kalau ditanyakan tahun 2025 ini tekad apa saja yang saudara ingin lakukan, saudara? Ini, betul? Nih, ya. Apa harapan dan tekad Anda di tahun yang baru ini? Kalau ditanya mungkin blank ya, kecuali Anda sudah set up, Anda sudah berpikir, Anda sudah menetapkannya. Kalau Anda ditanya sekarang mungkin apa ya? Berarti Anda belum set up something. Ya, belum Anda tetapkan tekad apa yang Anda ingin lakukan pada tahun 2005 ini. Kalau gitu saya bantu aja deh ya. Barangkali yang satu, ya hidup baru Pak, ya hidup baru. Hidup baru, jabarannya tuh gimana saudara? Prakteknya itu seperti apa ya? Tolong nanti saudara kalau memang punya, saya mau pengen tekad baru saudara bilang ya.
Ya, pengen melayani Tuhan lebih sungguh, ya. Tapi jangan hanya dicatat, pengen melayani lebih sungguh. Praktisnya tuh seperti apa? Langkah-langkahnya itu seperti apa, saudara? Mengasihi Tuhan lebih sungguh. Ya, konkretnya apa gitu loh, saudara. Itu yang saya maksudkan. Tema ini susah, berat. Karena kita hanya mungkin slogan, tekad, tapi prakteknya, lakukannya itu bagaimana ya saudara ya. Hidup jadi berkat bagi orang atau jadi jemaat yang setia. Jemaat yang setia seperti apa? Hidup jadi berkat bagi orang lain, konkretnya apa Bapak Ibu? Jangan hanya tekad saja. Jangan hanya ada satu lembaran tempel di dinding ya, atau di meja kerja, atau di dompet, atau selipan di Alkitab begitu. Konkretnya seperti apa? Sebetulnya semuanya itu baik. Tekad ya, harapannya itu bagus semuanya itu. Kalau dipraktekkan lebih ciamik lagi ya, hidup serupa dengan Kristus misalnya ya. Apalagi ini kok enggak jalan ini. Nah ya, keluarga yang berkenan kepada Tuhan hidup serupa Kristus. Wah saudara, ini saya percaya ini pasti Bapak Ibu ada salah satu di situ tekadnya ya. Masa enggak ada sih? Sebagai anak-anak Tuhan di tahun 2025, masa sih salah satu situ enggak ada? Kalau enggak ada, wah parah sekali nih. Nanti Pak Sindong kerja berat nih, karena jemaatnya tidak punya tekad, tidak ada harapan, belum ada setup sedikit pun enggak ada. Nah saudara, biarlah ini yang saya keluarkan ini, Bapak Ibu kalau memang belum ada, silakan pilih satu ya, gratis saudara, gratis ya. Kalau mau hidup baru, mau melayani lebih sungguh, mau mengasihi Tuhan lebih sungguh, mau jadi berkat, ya, mau jadi jemaat yang setia, ya hidup serupa Kristus, ya semuanya bagus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, semuanya bagus. Kalau saudara bisa salah satu di situ. Nah itu juga kita harapkan ya, sebetulnya hamba Tuhan, majelis sebagai pemimpin harus berjalan ke depan, ya. Menjadi penuntun jemaat, menunjukkan tekad-tekad kita yang baru di tahun 2005 ini saudara. Ya mengabarkan Injil itu nanti dijabarkan di situ ya. Hidup serupa Tuhan untuk melayani dan sebagainya saudara. Nah bagaimanakah kita ini bisa benar-benar melaksanakan tekad dan harapan kita saudara. Jadi tidak hanya slogan. Kalau saudara sebagai salesman, ya itu ditargetkan, ya misalnya saudara salesman itu bagian apa? Bagian dealer sepeda motor, ya 1 bulan targetnya harus jual 50 sepeda motor. Nah, 1 bulan ya, waduh, saudara pasti akan kerja keras karena ada target. Kalau nggak ada target, nggak ada sasarannya, kita santai, ya jual 3. 5, 10 ya nggak apa-apa. Tapi karena target 50, dia bangun pagi-pagi sampai nggak tidur, ya cari klien, telepon sana, ya WA sana, WA sini. Ada satu jemaat rajin sekali WA saya. Ya, mobil dan on the deal baru ada diskon. Terus dia kirimkan ada keluaran mobil yang baru. Dalam hati saya ini hamba Tuhan bukan bagian jual mobil atau pengen beli mobil, enggak gitu. Dia tahu sebenarnya. Tapi saya lihat tekad hatinya luar biasa. Karena dia harus kejar omset. Ya, dia kirim terus. Tak peduli hamba Tuhan atau siapa tahu dia perkenalkan dia. Kan dia harap mungkin saya bisa kenalkan orang lain. Mungkin ada orang yang lagi cari mobil yang diskon model ini. Pas saya dapat WA saya dikasih tahu. Ya semua yang dikerjakan harapannya itu ya. Itu bisa membawa manfaat. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan hari ini. Kita dikasih tema yang berat ya. Set up your hearts. Atau set your mind ya. On things above. Saya berpikir ini adalah tema yang bagus ya. Tapi kalau hanya secara doktrinal pengajaran saja ya tidak diterapkan,
Jadi tidak bagus, saudara. Jadi tidak bagus. Nah, hari ini coba kita lihat hal yang pertama apa yang dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ini. Jadi saya akan mencoba membahas beberapa ayat saja di sini. Nah, yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini untuk fokus ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena merupakan kunci kehidupan dimensi baru. Nah, saudara, Kristus tidak sama dengan tokoh agama yang lain, ya, atau tokoh legenda yang lain, atau simbol sebuah tokoh, sebuah seorang yang punya pengaruh begitu ya, entah itu Mahatma Gandhi, ya, entah itu seperti tokoh-tokoh nabi-nabi yang lain. Saudara, Tuhan Yesus itu jangan dianggap seperti seorang tokoh yang legenda gitu, saudara ya. Hanya jadi panutan begitu. Nah, itu yang menjadi kesalahan kita. Bagaimana kita memandang Yesus atau hidup yang berfokuskan pada Kristus. Bukan memandang dia sebagai seorang pemimpin atau tokoh yang hebat begitu saja, saudara. Berarti kita sama dengan orang-orang lain di dunia ini ya, yang mengakui banyak tokoh yang menjadi panutan mereka, yang menjadi legenda atau menjadi idol mereka dan sebagainya. Nah, saudara, kalau ke Cungkua, ke dataran China, saudara akan menemukan ada desa-desa tertentu itu foto rumah tangga mereka itu masih sampai sekarang itu pasang Mao Zedong. Ya, walaupun Xi Jinping itu sudah sangat terkenal, hebat pengaruhnya sekarang, tapi tidak bisa mengalahkan konsep mereka atau kekaguman mereka tentang Mao Zedong, ya, Mr. Mao itu luar biasa. Nah, bahkan banyak orang Kristen yang di sana ya, ketika dianiaya ketakutan disuruh turunkan foto Tuhan Yesus, ganti Mao Zedong. Ya, apa boleh buat mereka gantungkan Mao Zedong. Seharusnya orang Kristen tidak, saya tidak mau menggantungkan ini. Saya tetap mau menggantungkan foto Tuhan Yesus gitu ya, saudara ya. Mestinya begitu, saudara. Tapi ini ada satu culture budaya yang kuat ya, pengaruh mereka ya, yang mendarah daging di dalam masyarakat orang China ya. Mao Zedong itu tokoh yang hebat. Nah, saudara, yang kita khawatirkan orang-orang Kristen, ya, jemaat-jemaat orang-orang percaya, bahkan ya, hamba Tuhan pun juga bisa, ya, tidak terkecuali. Yesus itu hanya sebagai tokoh yang hebat, panutan saja, ya, simbolis dan sebagainya. Tetapi tidak ada hubungan dengan kehidupan saya, ada hubungan dengan profesi saya, ada hubungan dengan jabatan saya, ada hubungan dengan karir saya, tapi tidak ada hubungan dengan kehidupan saya. Nothing to do with my life, with my soul, and with my heart. Nothing to do. Tapi dia hanya sekedar simbol tokoh yang hebat. Ya. Barusan ini kita hamba Tuhan itu Christmas Carol ya. Waktu Natal itu. Nah, kita Christmas Carol ke satu rumah jemaat yang sudah 90 tahun. Dia terbaring, sakit. Ya, kita masuk ke kamar terbaring. Nah, baring di sini ada dipan ranjang, ada dinding. Di situ ada satu foto yang besar, yaitu foto Tuhan Yesus. Nah, saudara, satu segi itu sangat bagus sekali, saudara. Ya, bagus itu dalam arti bisa ingat Tuhan Yesus. Ya, kalau lagi ketakutan, lagi susah, lagi sesak nafas, panggil Tuhan Yesus, jangan-jangan sampai raba-raba, Tuhan Yesus tolong saya, begitu saudara ya. Tapi negatifnya adalah Yesus jadi pajangan. Jadi tokoh simbol. Negatifnya seperti itu. Atau jadi mistik begitu ya. Sewaktu saya butuh, waktu kepepet, saya sakit, atau waktu mengalami kegelapan atau gempa, lalu memandang Yesus. Pandanglah pada Yesus, gitu ya. Pada saat-saat tertentu seperti itu. Apakah Yesus itu buat saudara? Bagi saudara sebagai tokoh legenda,
tokoh yang hebat, nabi yang hebat, seorang yang punya panutan, yang mempunyai kisah cerita tentang penyaliban dan kebangkitan. Apakah hanya itu, sebatas itu, pengaruh kehidupan saudara yang tidak menyatu dengan jiwa hati Anda, ya, tidak lebur di dalam hati dan pikiran Anda. Nah, ini yang perlu banyak dijabarkan, nanti diajarkan ke kelas pembinaan ya, penginjil ini ya. Itu ada berapa kali, silakan Bapak Ibu datang lebih dalam lagi ya untuk mengenal Tuhan Yesus, saudara ya. Lebih dalam lagi, silakan saudara daftar ikut pembinaan ya. Jangan sampai enggak ikut pembinaan sambil promosi ya, saudara ya. Jangan berpikir bahwa kita jadi orang Kristen sampai sekarang sudah cukup. Saya sudah cukup pengetahuan, semua ayat saya sudah pernah pelajari. Bikin LD sudah 3 tahun. Ada dokter yang lulus, banyak resep yang tidak bisa buka dan tidak bisa menyembuhkan banyak orang. Kenapa saudara? Karena kelulusan dokter sertifikatnya itu beli, bukan berdasarkan dari praktek. Dia bisa jawab pertanyaannya. Lain saudara, kalau orang itu betul-betul belajar, ya, yang mengalami pengalaman di dalam bidangnya itu, saudara. Nah, kalau kita baca Kolose ini, sebetulnya itu berhubungan dengan jemaat di Kolose, karena jemaat ini didirikan oleh Epafras, bukan Paulus. Epafras adalah rekan kerja Paulus pada waktu dia bersama Paulus di penjara. Dia banyak cerita, ya. Dan dia juga membangun jemaat di Kolose. Ya, dia melaporkan kepada Paulus karena Paulus dianggap sebagai bapak rohani dia, ya, yang mengerti banyak hal, ya. Bahwa jemaat Kolose ini, ya, memang banyak yang sudah mengaku percaya mengikut Kristus, tapi dalam prakteknya itu masih banyak pengaruh penyembahan, ya, penyembahan roh-roh, ikut tradisi, bahkan menyembah malaikat, ya. Lalu masih ada filsafat kosong yang mempengaruhi mereka. Bersamaan juga itu mereka mengakui Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi Paulus katakan, hei, jikalau kamu benar-benar telah bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus, hidupmu, praktekmu, cara pikirmu bukan seperti itu lagi. Kalau kamu menyadari apa yang dimaksudkan Yesus yang mati dan bangkit itu sudah membuka satu dimensi kehidupan yang baru. Dimensi rohani yang baru. Itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Bukan tokoh legenda. Bukan panutan-panutan seperti yang lain. Tidak ada tokoh dimanapun di dunia ini yang bisa mengubah hidup kita dari dimensi yang lama menjadi dimensi yang baru. Jadi saudara kalau baca surat Kolose itu, jadi surat Kolose itu menceritakan tentang keutamaan Kristus, supremasi Kristus. Walaupun suratnya singkat pendek, tapi bobot cerita tentang siapakah Kristus itu cukup padat dan cukup mewakilkan. Misalnya ini ayat di pasal yang pertama, Paulus berkata demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Keunggulan, keutamaan. Jadi Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di Kolose, jangan sekali-kali salah tafsir, salah mengikut atau mentuhankan Kristus Yesus. Jangan samakan dengan
tokoh-tokoh penyembahan berhala, atau sama dengan malaikat, atau sama dengan tradisi-tradisi yang lain. Kristus Yesus sama sekali tidak sama. Dia adalah tokoh yang luar biasa yang telah mati dan bangkit, yang telah memindahkan kita dari satu kegelapan, kuasa yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Hanya Tuhan Yesus yang memindahkan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Itu kata kuasa yang memindahkan kita, bukan hanya 1-2 orang, saudara. Seluruh umat manusia yang percaya di dalam namanya. Jadi Kristus Yesus itu harus kita perlakukan seperti apa? Dia adalah sumber hidup. Dia adalah pusat hidup. Dia adalah jaminan hidup dan tujuan hidup kita. Dia itu sumber hidup. Tokoh-tokoh yang lain yang hebat, yang legenda siapa saja, itu tidak membawa hidup. Dia bukan sumber hidup. Dia mungkin jadi panutan, tapi dia bukan sumber hidup kita. Dan tidak ada hubungan dengan hidup kita sekarang maupun akan datang. Nah, semoga kita dapat memahami apa yang dimaksudkan firman Tuhan di bagian ini. Jangan memperlakukan Yesus itu sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Dan yang lebih penting adalah relasi kita. Ketika Paulus bicara kebangkitan, itu adalah bicara relasi rohani kita, ya, dengan Tuhan. Yang mati itu sudah dihidupkan. Secara fisik tidak kelihatan, ya. Tapi secara rohani kita dibangkitkan dan hidupkan. Rohani yang hidup itu yang menjadi modal, ya, menjadi kapasitas hidup iman yang berkobar-kobar, yang mengasihi, yang mencintai Tuhan lebih dalam. Rohani yang hidup itu bisa dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau rohani yang mati, ya tidak tampak jelas, saudara, di antara iya atau tidak. Jadi kita melihat kehidupan Paulus sebagai rasul itu nyata sekali. Dia memiliki pemahaman tentang Kristus yang hidup dan yang mati, itu jelas di dalam pemahamannya. Kalau bahasa kita, Paulus akan berkata, hey bro, hey sis, gitu ya, brother atau sister. Apabila kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, cara hidupmu loh, cara pikirmu fokusnya hanya pada Kristus, bukan pada dirimu lagi atau kepada dunia. Kita sebagai ciptaan yang baru, yang lama kan sudah berlalu, saudara. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Tapi apa yang dimaksudkan yang lama dan yang baru? Lama itu kontras, saudara. Lama kontras dengan yang baru, saudara. Ada satu ayat yang Paulus katakan demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi. Aku hidup sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita sering baca ayat ini. Tapi apakah kita juga memiliki spirit yang sama seperti Paulus? Harusnya seperti itu. Karena apa yang dikatakan Paulus harus menjadi implikasi bagi setiap orang percaya yang telah mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya Paulus. Apa yang katakan Paulus, apa yang diterapkan Paulus, itu harus menjadi penerapan kita, kesamaan dengan kita. Jadi aku ini telah disalibkan dengan Kristus. Kalau kita tidak disalibkan dengan Kristus, tidak dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti kita belum hidup baru. Kalau kita belum hidup baru, ya wajarlah, ya, karena kita tidak memiliki fokus yang jelas kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita mengakui bahwa kita disalib bersama dengan Kristus dan hidup bersama dengan Kristus, berarti kita memiliki dimensi hidup yang baru. Konsep yang baru tentang sebuah kehidupan kekristenan, yaitu bukan aku lagi, tetapi Kristus. Itu sebabnya kenapa kita harus mengutamakan Kristus,
memprioritaskan Kristus, menjunjung tinggi Kristus. Tapi praktisnya itu bagaimana, Pak? Susah, Pak. Prakteknya bagaimana, Pak? Nah, ini yang susahnya di situ. Saudara, itu ayat di bagian itu dikatakan bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah artinya Kristus bertahta bersama dengan Allah, ya, di dalam tahtanya. Artinya Kristus yang kita percaya, ya, itu bukan sekedar simbol, ya, seperti yang saya katakan kayak Mao Zedong atau kayak tokoh-tokoh lain. Itu adalah tokoh yang jadi legenda, dia sudah mati, dia nggak hidup lagi, saudara. Meskipun dia dipajang setiap desa, setiap kota, gambarnya besar, dia tidak ada efeknya sama sekali. Dia bukan sumber hidup, bukan tujuan hidup kita, saudara. Tapi Kristus itu sudah bangkit dan hidup dan sampai sekarang masih hidup. Tapi dia bukan hanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia masih bertahta dalam hidup kita, saudara. Apakah kita memperlakukan Kristus itu hidup di dalam hidup kita? Apa artinya kita fokus pada Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa artinya kita mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita? Secara praktis itu gimana? Ada seorang jemaat, ya sekitar 80-an saudara usianya. Ya, istrinya berkata begini, suami saya sejak percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dia rajin ke gereja. Wah, bagus sekali saya pikir ya. Dia bilang, setiap kali teman-temannya kalau telepon ajak main golf. Wah, dia bilang, sorry, saya sekarang tidak bisa main golf lagi pada hari Minggu. Kenapa? Ya saya harus ke gereja. Enggak apa-apalah sesekali. Tidak, maafkan saya tidak bisa. Dia punya tekad seperti itu, saudara. Sejak baptis istrinya yang membuktikan. Istrinya yang berkata, istrinya yang jadi saksi. Suamiku sejak percaya, sejak dibaptis, dia tidak main golf lagi. Walaupun kolega-koleganya, temannya, kerabatnya telepon, ayolah. Tapi ada sebagian orang lalu membanggakan diri. Wah sorry ya, saya kalau hari Minggu saya main golf. Wah berjam-jam, kadang sepedaan, kadang naik gunung. Gak pernah bilang, wah saya merasa bersalah. Tiap kali ada yang ngajak main golf, saya tidak ke gereja. Tidak merasa guilty feeling. Tidak merasa bersalah. Itu artinya kita tidak memiliki pemahaman tentang dimensi hidup baru atau memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ya, kalau kita betul-betul sudah hidup baru, pasti kita akan merasa guilty feeling, akan merasa bersalah kalau tidak pergi beribadah, apalagi tidak melayani. Saudara, ini adalah tergantung ya kematangan, kedalaman, kerohanian setiap orang. Tidak berarti karena Anda sudah 30-50 tahun jadi orang Kristen lebih dalam ya, lebih beriman, lebih rohani daripada yang 2-3 tahun. Tergantung relasi Anda ya dengan Tuhan Yesus, pemahaman Anda dengan Tuhan Yesus. Pengertian, pengetahuan tentang akan Tuhan Yesus itu tidak sama dengan kehidupan rohani yang sesungguhnya. Jadi jangan heran ya kalau ada hamba Tuhan yang sekolah teologi,
Setelah keluar 1-2 tahun pelayanan, akhirnya tidak jadi. Bahkan ada yang murtad. Bahkan ada yang bukan hanya murtad, nikah dengan orang yang agamanya seberang. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja. Kok bisa ya? Bisa. Karena kekristenan itu bukan pengetahuan, bukan hanya sekedar teologi, tetapi punya hubungan pribadi, ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Kalau kita sudah bangkit bersama dengan Kristus, maka hidup kita berbeda. Cara pikir kita juga berbeda. Kristus selalu kita utamakan dan menjadi tujuan hidup kita. Saya masih ingat sebenarnya ada seorang pengusaha sama dokter ya, tapi saya pikir kesaksian seorang dokter ini bagus sekali. Saya tidak tahu Coach masih ingat enggak? Ketika kami diperkenalkan oleh seorang dokter ya, dan dokter ini bilang kamu ke sana saja. Artinya dia sudah kasih rekomendasi, nanti ya mungkin tidak di-charge begitu. Itu kalau nggak salah operasi cekung itu loh. Operasi rahim atau apa gitu. Itu kena 10 ribuan dulu itu ya. Itu mahal sekali menurut kita sebagai hamba Tuhan, 10 ribuan. Terus setahu saya dia sudah dikasih tahu bahwa kami tidak perlu bayar. Makanya berani lakukan itu saudara. Tapi setelah itu dokter ini bilang gini, ya memang saya tidak akan charge kamu. Tapi karena saya komitmen sama Tuhan, setiap kali ya apakah operasi atau pemasukan itu 10% saya ambil, bukan untuk saya, untuk pelayanan misi katanya. Wah 10% misalnya dari 10.000, wah 1.000 saudara, wah cukup ya. Tapi ya dia minta begitu. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya minta charge 10% dari pengeluaran ini. Yang lain tidak bayar 10%. Tapi bukan untuk saya. Tapi untuk pelayanan misi. Ini komitmen saya untuk pelayan Tuhan. Saudara, kalau kita sebagai pengusaha, sebagai orang Kristen, kalau memang kita fokusnya hidup pada Tuhan, tujuannya untuk Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan. Prakteknya itu seperti apa, saudara? Wujudnya seperti apa? Bukan hanya fokus. Setiap aspek kehidupan kita itu benar-benar meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Adakah di antara kita yang memiliki hati yang seperti itu? Apakah betul bahwa kita sedang fokus pada Tuhan? Memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Biarlah Tuhan menolong memimpin kita, saudara. Nah, saya langsung ke bagian kedua. Fokus pada hal-hal yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara, kalau pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, itu TB1 terjemahan. Kalau terjemahan TB2, itu sama dengan MIL, terjemahan MILT yang sebetulnya sudah 2008 sudah ada. Kalau saudara baca TB2 yang terbaru, terjemahannya sama. Pikirkanlah hal-hal. Dia tidak pakai perkara. Dia ganti hal-hal yang baru. Hal-hal yang di atas. TB2 menggunakan pikirkanlah hal-hal yang di atas. Yang sebenarnya sudah diterjemahkan pada perjanjian yang sudah lama. MILT 2008 sudah menggunakan bahasa itu. Jadi TB itu apakah terbaru? Kembali lagi pada bahasa yang sudah diterjemahkan 2008. Tapi saya tidak memperdebatkan TB1, TB2 lebih bagus atau tidak. Ya, itu saya sudah beberapa kali baca ya. Kalau seperti ini yang di dalam terjemahan di sini
Ya. Karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Kalau itu diterjemahkan TB2 apabila. Ya, jadi tidak terlalu signifikan sebetulnya. Artinya tidak terlalu dimasalahkan. Terjemahan baru jangan diagung-agungkan, dibesar-besarkan, lebih bagus daripada yang TB1 ya. Tapi karena TB2 ternyata juga balik terjemahan yang lama. Tapi yang intinya adalah saudara begini ya. Apa yang dikatakan Alkitab ya tidak disalahi, tidak menyalahi teologis dan doktrinnya begitu. Pikirkanlah ya, artinya menaruh pikiran dan perasaan ya. Pikirkanlah artinya menaruh pikiran dan perasaan. Sama juga dengan di Filipi pasal yang kedua ayat 5. Bagaimana Paulus juga menggunakan istilah ini karena tulisan yang sama oleh orang yang sama ya, ditujukan kepada jemaat yang lain ya. Artinya lakukanlah itu seperti Kristus ya. Pikirkanlah ya. Milikilah perasaan pikiran yang terdapat di dalam Kristus. Pikiran dan perasaan itu harus menyatu. Tapi menyatu di dalam Kristus Yesus. Ya. Pikirkanlah perkara atau hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Kalau kontrasnya itu artinya hal yang di atas dan yang bumi. Bagaimana kontrasnya ini saudara? Saudara masih ingat doa Bapa kami yang di surga, yaitu di atas. Ya, yang di atas. Jadilah kehendakmu di bumi, tapi seperti di surga. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan di bumi ini, harusnya ada hubungan dan tidak boleh lari fokusnya sama seperti apa yang di surga. Kalau tidak sama, kontras, berarti apa yang kita pikirkan, ya, hal-hal yang kita lakukan di bumi ini, kalau tidak ada hubungan dengan surga, maka tidak ada gunanya. Jadi dengan kata lain, konkretnya Paulus ingin katakan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, haruslah bersifat rohani dan bernilai kekal. Jadi apa yang Anda kerjakan, baik Anda studi, ya, baik Anda kerja, baik Anda investasi, semuanya Anda kerjakan, rencanakan, pikirkan, semuanya harus berhubungan dengan bersifat rohani atau nilai kekal. Kalau tidak, maka Anda sebagai anak Tuhan yang lahir baru, hidup baru, yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka apapun yang kita lakukan semuanya sia-sia. Saudara, saya ingat seorang pelayan awam, tapi dia sudah dianggap sebagai seorang misioneri. Saudara, dianggap sebagai misioneri, usianya 80-an mungkin. Dia orang Taiwan, pernah dia ke Kupang, ya, Kupang House of Hope, ya, untuk pelayanan di sana dan melihat di situ. Dia setiap kali kalau menginjili orang-orang TKI di Taiwan, ya, dia suka melayani TKI di Taiwan karena dia tinggal di Taiwan. Tapi sebetulnya dia adalah sudah jadi warga Amerika, dia punya anak cucu di Amerika, tapi dia mengorbankan ya kenikmatan hidup di Amerika, kembali ke Taiwan di usia tua bersama istrinya, melayani orang-orang TKI, ya, tenaga kerja Indonesia, baik laki perempuan dari Indonesia di Taiwan. Jadi dia banyak kenal orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Dia berusaha belajar bahasa Indonesia. Jadi dia tidak punya kepentingan yang lain, hanya pengen menginjili, ya, orang-orang dari Indonesia.
Ketika ada orang percaya, dia kasih tahu saya. Dia bilang, wah engkau Sing ya. Ketika ada orang mau percaya sama Tuhan Yesus, mau menerima Tuhan Yesus, ini adalah kredit saya, ya, keuntungan saya yang lebih besar daripada investasi keuangan. Dia memiliki konsep rohani yang sangat jelas. Jadi dia mengerjakan hal ini, berpikir secara rohani dan punya nilai kekal. Dia merasa bahwa memenangkan satu jiwa itu lebih bernilai, lebih berharga, lebih mulia dibandingkan dengan orang yang kerjanya cuan banyak tapi tidak ada hubungan dengan hal-hal yang rohani atau bernilai kekal. Itu juga yang dimaksudkan oleh Paulus. Pikirkanlah, kerjakanlah hal-hal yang berhubungan, yang di atas maksudnya yang bersifat rohani dan bernilai kekal. Apa yang kamu kerjakan jangan sampai sia-sia. Nah, banyak orang itu mengabaikan ayat ini, saudara. Ayat di Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan kerat dan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Nah, ini luar biasa. Tadi saya tidak kasih gambar, itu ada seorang pengusaha asal Bandung, barusan ini mungkin ada yang baca, dia ditipu 30 miliar. Saya baca kok ada orang yang kurang pinter begitu ya, uang 30 miliar itu ditransfer begitu saja kepada, ya namanya rekan kerja, dia sudah percaya. Dia adalah pengusaha seluler handphone. Dia invest, mungkin koleganya, temannya ini, sahabatnya yang mungkin dia kenal, ya mengatakan mungkin ini barang lagi baru, lagi murah atau apa gitu ya, ayo kamu beli sing banyak gitu ya. Jadi nanti dibagi-bagikan. Uang sudah ditransfer kok barangnya lah belum dikirim. Tunggu lagi. Dicari lagi kabarnya, orang yang dianggap bisa dipercaya sudah menghilang. Waduh saudara. Langsung dia lapor ke polisi, tapi nyesalnya luar biasa. Rugi 30 M saudara. Waduh. Kalau saudara punya 30 M, mungkin saudara keluarkan 200 juta. Invest pos PI, wah orang sudah luar biasa. Tapi kalau dibilang, Pak ini 30 M saya kembalikan ya, tapi ambil 1 M tuh sumbang gereja ya. Oke. Betul ya? Karena daripada sudah tidak ada. Ini ada orang yang mau bantu Bapak untuk mengembalikan 30 miliar. Oke. 1 miliar, jangan 1 miliar, 2 miliar pun oke lah. Yang penting bisa kembali. Kalau enggak semua habis. Itu seandainya. Tapi kalau betul-betul kembali atau Anda punya uang sebanyak itu, belum tentu Anda ingin invest seperti itu. Belum tentu Anda ingin kerjakan itu. Ini yang menjadi keberatan kita menjadi orang Kristen, untuk berpikir ya perkara yang lain, fokus untuk Kristus, bekerja untuk Kristus, mengutamakan Kristus. Tidak gampang saudara ya. Tapi biarlah Tuhan menolong kita sebisa mungkin saudara ya, untuk menerapkan firman Tuhan. Dan memang Kristus harus menjadi fokus di dalam kehidupan kita, dan kita harus belajar memikirkan perkara atau hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan mengingatkan kita supaya jangan sampai kita menginvest segala sesuatu yang mengecewakan kita, yang tidak bernilai, yang akhirnya kita frustasi, kita tidak dapat ya, investasi ke surga juga tidak ada sama sekali. Nah, mungkin saya akan mengakhiri beberapa kisah ya mengenai Hudson Taylor sama Ludwig Nommensen.
Ini tadi pengusahanya ya, rupanya ada gambarnya. Saudara, Hudson Taylor lahir 1832 sampai 1905. Itu gereja kita yang awal itu 1905 mulainya, saudara. Dan dia meninggal. Dan gereja kita dimulai oleh orang-orang Kristen yang datang dari dataran Tiongkok. Bagaimana bisa mereka jadi orang Kristen kalau tidak ada Hudson Taylor yang memberitakan Injil ke Tiongkok? Dalam usia 22 tahun, begitu muda, dari Inggris berlayar ke China. Pada zaman itu, wah, teknologi, transportasi, atau semuanya belum serba canggih seperti sekarang. Serba susah, kalau mau dikatakan. Serba sulit. Tapi pengorbanan seorang Hudson Taylor, kalau bukan karena mau hidup untuk Kristus, mengutamakan Kristus, tidak mungkin dia ke sana. Kalau dagang nggak mungkin bisa cuan, saudara. Rugi lebih banyak, saudara. Dia melayani di China selama 50 tahun lebih. Dan dia mengerjakan banyak hal. Ya, selain dia menerjemahkan Alkitab, mendirikan banyak gereja, dan bertraining begitu banyak misioneri. Ini adalah investasi surga yang luar biasa. Sampai sekarang orang mengenang dia. Dan pekerjaan pelayanan dia berkembang sampai sekarang. Itu karena investasi kehidupan dia secara rohani di Tiongkok, saudara. Nah, satu lagi adalah Nommensen. Ya, dia asal misioneri dari Jerman. Dia melayani di Tanah Batak sampai mati. Sampai meninggal di sana. Banyak orang suruh dia pulang. Ya, tapi dia tidak mau pulang. Bahkan dia minta ya dikuburkan di Tanah Batak. Makanya dia dijuluki oleh Raja Guru karena dia berhasil mendirikan gereja Protestan Batak, sekolah, menerjemahkan Alkitab dan dalam bahasa Batak. Menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Batak. Saudara, bisa nggak menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah lain? Itu perlu pengorbanan yang besar untuk belajar, meneliti, dan menulis. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Kalau bukan karena panggilan, kalau bukan hidup bagi Kristus, nggak mungkin itu bisa dikerjakan. Saudara, inilah orang-orang yang hidup bagi pekerjaan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang bernilai kekal, yang berdampak bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, terakhir implikasinya adalah apakah hidup kita sudah tepat sasaran, fokus hidup kita, ya? Apakah betul atau jangan sampai salah fokus? Apakah yang sedang kita pikirkan dan kita kerjakan, apakah semua itu ada hubungan dengan apa yang ada di surga bernilai kekal? Saudara, marilah kita jangan membuang waktu, membuang tenaga pikiran kita sebagai orang percaya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, pikirkanlah hal-hal yang di atas berhubungan sesuatu yang bersifat rohani dan pekerjaan yang mulia. Saudara, Bill Clinton pada waktu dia kampanye, ya, slogannya adalah "We make American Great Again." Ya, sebetulnya itu pernah dilakukan oleh Ronald Reagan. We make America Great Again. Karena slogan ini bisa menggetarkan hati masyarakat atau rakyat Amerika. Karena mau dong Amerika besar dong, great again dong. Ya, mereka senang dong. Wah, kalau ini kita pilih dong, ya. Nah, akhirnya dia terpilih, saudara, sebagai presiden yang ke-47, yang kedua kali lagi, ya, yang tadi sempat diselip sama Joe Biden. Nah, ada himbauan slogannya, dia bilang bukan saja make America great again, tapi dia bilang let's make America pray again. Ya, make all Americans need a Bible in their home. Ya, dia menghimbau bukan saja make
American great again. Bagaimana makes American great again? Harus banyak berdoa. Harus banyak baca firman Tuhan. Karena itu setiap rumah harus memiliki Alkitab. Wah, ini betul-betul great revival, great awakening Amerika ya. Kalau memang zaman-zaman dulu di Amerika itu sekolah tuh harus berdoa, sebelum sekolah harus berdoa. Harus baca Alkitab. Lama-lama sudah zaman modern ya masuk, akhirnya Amerika kerohaniannya, pendidikan Kristen dan standar pendidikan yang bermuatan pendidikan Kristen itu merosot, ya tergeser. Akhirnya ya terjadilah negara Amerika yang sudah lebih liberal, apa saja boleh, tidak seperti dulu. Nah, semoga ya melalui Presiden Donald Trump kembali lagi yang Partai Republik ya lebih agak konservatif dibandingkan dengan yang Demokrat ya, bisa mengembalikan kekristenan dengan baik ya. Benar-benar American great, tapi bukan ekonominya, bukan senjatanya, tapi kekristenannya. Let's make Gloria great again. Amin saudara. Let great jemaat Pecar great again. Makes everybody pray and read the Bible. Amin. Ya, itulah yang kita harapkan.